putih, ilmu merah. Kita ces ilmu handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita masuk lagi nih, ketemu lagi. Dan kebetulan ini juga masuknya kondisi darurat lagi nih sobat. Ini barusan banget datang HP Oppo A16 kena air katanya. Kita matikan dulu ya untuk penyelamatan. Ini penting ya. Jadi kalau kita mendapati user atau konsumen bawa handphone yang kena air, apalagi ini masih baru banget, artinya kejeburnya barusan, itu kita usahakan jangan ini ya, jangan coba-coba dicas. Dan kalau misalkan masih bisa dimatiin, kita matiin ya. Itu langkah awal yang sangat penting. Jadi kalau misalkan handphonenya masih bisa dimatiin, kita matikan dulu. Dan jangan sekali-kali dicas. Kalau bisa datangi counter yang bisa dipercaya, kemudian minta dibongkar. Kita pastikan dulu apakah airnya masih mengendap, masih tersimpan atau tidak ya. Itu langkah penting banget kalau kita mendapati handphone yang terkena air ya. Saya sendiri kalau misalkan mendapati kasus-kasus seperti ini, sekalipun lagi repot, lagi sibuk, bahkan mungkin lagi tidur ya, itu ya langsung kita tangani. Ya penanganannya bukan masalah servisnya mungkin ya, tetapi paling tidak menangani. Kita matikan dulu handphonenya, kita bongkar dulu handphonenya, kita pastikan tidak ada arus yang tersimpan ataupun arus yang terhubung ke mesin ini, supaya tidak terjadi korsleting ya. Biasanya sih handphone kalau misalkan terkena air terus kita langsung cabut baterainya, kalau bisa itu ya tidak parah-parah banget ya. Ini handphonenya sepertinya sudah pernah bongkar ya, nggak tahu ini servis apanya. Jadi misi penyelamatan pertama buat handphone yang terkena air itu cepat matikan ya. Dan jangan sekali-kali penasaran handphonenya hidup apa enggak, normal apa enggak. Dan juga jangan sekali-kali dicas, itu biasanya fatal ya. Handphone terkena air, kalau misalkan di dalamnya itu terdapat air, itu sangat fatal kalau misalkan langsung kita cas. Oke, kita cabut dulu ini ya baterainya, sekalipun sudah mati. Kita pastikan dulu ini bagian mesin apakah ada airnya atau tidak ya. Jadi jangan sayang-sayang ke segel ya dalam kondisi darurat seperti ini. Andai kata misalkan handphonenya ini masih segel misalkan, jangan sayang-sayang ya, kita bongkar total aja, pastikan apakah kondisi mesinnya itu aman dari air, karena itu sangat-sangat beresiko, itu sangat berbahaya. Untuk bagian mesin sepertinya aman ya, nggak ada masalah ini. Kita cek bagian bawahnya juga ini, karena di sini untuk bagian pengecasan juga cukup beresiko ya. Karena memang di area kita lagi musim hujan terus ini. Kadang juga hujannya sampai lebat banget. Sepertinya untuk mesin aman, tidak ada air masuk atau mungkin belum masuk ya. Sepertinya ini pemilik handphonenya sudah tahu ya teorinya. Jadi kalau kena air langsung bawa ke counter, pastikan apakah handphonenya kena air apa tidak mesinnya itu. Oke, sepertinya ini aman ya dari air. Nah itu ya pentingnya ya, kita kalau mendapati kasus handphone yang terkena air, pastikan dulu seperti ini ya. Kita bongkar semua total, kemudian kita cek satu persatu tiap sudutnya mesin itu, apakah ada korosi, apakah ada air yang masih mengendap. Karena secara teori air itu kan bisa membuat korslet ya, karena penghantar arus listrik salah satunya itu kan air ya. Oke, alhamdulillah di sini sepertinya aman ya dari
berarti airnya belum kemana-mana ini, berarti aman. Oke, kita konfirmasi dulu ini ke user bahwasanya sepertinya aman. Oke sobat, sepertinya aman ya. Jadi sekali lagi saya sarankan buat sobat ya, mungkin kalau teknisi sih mungkin udah paham kali ya, tapi yang bukan teknisi ya disarankan kalau handphone kita, ponsel kita terkena air sedikit apalagi banyak, itu cepet-cepet kalau bisa masih bisa dimatiin, matiin handphonenya. Kalau tidak bisa dimatiin atau tidak bisa sentuh, langsung bawa ke counter yang terdekat ataupun yang terpercaya, yang bisa dipercaya ya, yang sobat percaya, kemudian bongkar. Dan yang pertama adalah yang penting cabut dulu bagian soket baterai, itu yang penting ya, untuk mematikan handphonenya dan mematikan arusnya supaya tidak terjadi korsleting kemana-mana. Jadi kita bongkar total, terutama bagian-bagian yang berlubang itu, apakah ada air apa tidak, itu penting banget ya untuk misi penyelamatannya. Oke, kita tunggu sebentar ini, mungkin sekitar 5 menit 10 menitan ya, kita skip dulu. Oke sobat, sudah lebih dari 10 menit ya, karena untuk kondisi mesinnya sih karena aman ya, kita akan coba tes apakah ada kerusakan atau memang aman. Ini kadang sering terlupakan ya, atau sering terjadi itu panik ya kalau kita kena air, sehingga di saat kita kena air kadang-kadang ya langsung cas terus dinyalain terus, padahal itu bisa ini ya, bisa fatal itu imbasnya itu. Sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya apakah kondisinya masih normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata LCD-nya kena ini. Kita akan konfirmasi dulu ini ke user ya. Ini jadiin konten, saya nggak apa-apa jadiin konten YouTube. Nggak apa-apa. Ini LCD-nya kena, jatuhnya kena air, tapi nggak tahu ini normal apa enggak. Paling coba dites. Ada passwordnya, berapa passwordnya? Ya, ini dia kena bagian atas ini udah ada bercakannya. Tahu nih sentuhannya, coba dicek. Tapi bisa hilang kan? Enggak hilang kalau nggak dibersihin. Tapi kayak gini bisa kita bantu bersihin, cuman kadang beresiko ya, kita kan harus bongkar tuh framenya. Iya. Bagian framenya kita bongkar ya, itu mah terserah apa adanya, mau dipakai apa adanya seperti ini apa coba dibersihin. Cuman kayak gini masih bisa dibersihin, jadi framenya itu, kalengnya itu dia kena air. Kalau untuk sentuhan sepertinya normal, untuk sentuhannya normal sih, untuk sentuhannya. Jadi ya terserah situ. Jadi kayaknya kalau boleh tahu harga bersihin bukan ini apanya ya, mungkin, tapi itu ada resikonya. Iya ada resiko ya, artinya ya kita sih semaksimal mungkin supaya nggak kena gitu ya, cuman artinya perjanjiannya gitu. ya. Resiko LCD ya. Iya ya, karena pertama kan kita diangkat dulu nih, LCD-nya kita angkat, kita frame-nya juga kita bongkar lagi, bagian frame-nya itu baru kita bersihin. Tapi ya alhamdulillah jarang gagal, cuman ya kalau udah ngomong kan enak. Iya, ya udah nggak apa-apa sekalian. Nggak apa-apa, sekalian aja. Iya. Oke siap. Jadi sekalian bersihin aja ini. Iya, sekalian aja. Ya mungkin nggak sebersih kayak beli baru ya, Iya. cuman artinya paling nggak airnya aja menghilangkan airnya aja. iya. Iya. Oke. Lama nggak Pak kira-kira lama? Kayaknya lama, bisa nyampe 2 jaman. Soalnya kan bongkar pasang. Jadi kalau sekarang masang gimana? Gimana? Maksudnya kalau sekarang selesai nggak jadi dilap? Oh nggak apa-apa ya, berarti apa adanya aja kayak gini. Iya udah nggak apa-apa. Oh gitu ya, terserah. Nggak ngaruh ke mesin kan? Biasanya sih nggak ngaruh, biasanya gitu ya, cuman ya LCD-nya kayak gini aja, cuman ya ke mesin sih biasanya nggak ngaruh. Ya udah deh, segini aja dulu. Gitu. Oke siap ya. Iya. Oke, ini ada cacatnya ya,
tapi mungkin konsumennya buru-buru kali. Ya sebenarnya awalnya mau dibersihin tapi ternyata cancel dulu, mungkin buru-buru. Tapi air seperti itu biasanya nggak ini ya, nggak ngefek ke mesin ya biasanya. Cuman ya begitu, jadi tampilannya ada bercakan-bercakannya itu. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu. Oke, kita akan coba nyalakan setelah kita rapikan apakah masih normal. Oh, udah nyala ya. Padahal ini masih bisa dibersihkan ini, tapi karena konsumennya buru-buru rupanya. Oke, makasih. Terima kasih atas support dan doanya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.